Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengembangan sistem informasi atau pengembangan perangkat lunak dengan metode spiral. Kami beranggotakan Ariansa Yusuf, saya Ayu Dinada, Bintang Oktamarja, dan Riko Rendargraha. Poin-poin yang akan kami jelaskan yaitu yang pertama definisi, yang kedua tahapan, yang ketiga kekurangan dan kelebihan. Definisi dari model spiral adalah model spiral ini adalah salah satu metode pengembangan perangkat lunak atau System Development Life Cycle atau SDLC yang sangat populer digunakan dalam teknologi informasi. Menurut R.S. Pressman, terdapat sebuah model proses yang merupakan penggabungan antara model waterfall dan prototyping, di mana perancangan dilakukan menggunakan model waterfall, setelah itu membuat prototyping, yaitu model spiral. Yang kedua, menurut Barry B. Boehm, spiral model adalah salah satu bentuk evolusi yang menggunakan metode iterasi natural yang dimiliki oleh model prototyping dan digabungkan dengan aspek sistematis yang dikembangkan dengan model waterfall. Seperti yang sudah dijelaskan, model spiral adalah penggabungan antara model prototyping dan waterfall dengan penekanan yang tinggi pada setiap analisis resiko pada setiap tahapannya. Tahapan spiral model, proses dimulai dari inti, kemudian bergerak secara jarum jam mengelilingi spiral. Yang pertama adalah komunikasi pelanggan, perencanaan, analisis risiko, rekayasa, konstruksi dan peluncuran. Yang terakhir adalah evaluasi pelanggan. Komunikasi pelanggan. Pada komunikasi pelanggan, aktivitas yang dilakukan adalah membangun komunikasi yang efektif antara development atau pengembang dan customer atau organisasi atau perusahaan mengenai kebutuhan dari customer. Hasil yang didapatkan dalam hal ini adalah satu, mengetahui sistem apa yang selama ini digunakan oleh organisasi atau perusahaan tersebut, dan yang kedua adalah mendapatkan gambaran sistem untuk aplikasi apa yang akan dirancang. Baik, kemudian ada tahap perencanaan. Kenapa kok ada tahap perencanaan? Karena kita kalau mau melakukan perancangan aplikasi tentu memerlukan perencanaan. Yang di dalamnya itu ada banyak hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama ada sumber daya yang mendukung dalam pembuatan aplikasi. Sumber yang dimaksud yaitu dalam proses pembuatan aplikasi. Apa saja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan aplikasi yang dibuat. Kemudian yang kedua ada ketepatan waktu dalam menyelesaikan aplikasi. Jadi contohnya kita melakukan observasi dan wawancara kepada pihak dari organisasi atau perusahaan tersebut. Kemudian ada tahap analisis risiko. Dalam tahapan ini, seorang perancang sistem diharapkan mampu menganalisis risiko yang akan dihadapi dalam merancang aplikasi. Jadi karena setiap membuat aplikasi ada saja risiko atau hambatan yang timbul. Contohnya seperti sistemnya yang ada yang tidak jalan, kemudian ada interface atau tampilan yang kurang menarik, dan lain-lain. Nah, berikut ini merupakan hal yang dilakukan dalam menganalisis terjadinya risiko, yaitu yang pertama ada analisa dan deskripsi sistem yang digunakan sebelumnya. Tujuannya agar mengetahui kesulitan apa saja yang terjadi dalam menggunakan sistem yang lama atau manual. Kemudian yang kedua ada identifikasi masalah yang dihadapi. Jadi tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam pembuatan aplikasi yang akan dijalankan serta memberikan solusinya. Kemudian yang terakhir ada penyelesaian masalah yang bertujuan untuk memberikan usulan dalam menyelesaikan masalah yang biasa dihadapi dari sistem yang lama dengan mengganti sistem yang baru. Menjadi agar fungsinya agar memudahkan dalam menjalankan sistem yang baru itu. Untuk selanjutnya
akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Baik, tahapan yang selanjutnya ya, ini tahapan yang keempat adalah perekayasaan. Sudah jelas ya, perekayasaan ini adalah kayak umpamanya gini bagaimana, umpamanya ini bagaimana. Nah, itu terbagi menjadi 5 sub tahap lagi, yakni yang pertama adalah perekayasaan kebutuhan umum sistem. Jadi kita merekayasa atau mengira-ngira kebutuhan secara umum dari sistem yang akan kita buat itu seperti apa. Lalu ada pengembangan sistem, jadi kita merekayasa atau mengira-ngira istilahnya kalau kita pengembangannya seperti ini, menggunakan software seperti ini, menggunakan sistem operasi seperti ini, itu jadinya bagaimana. Jadi kurang lebih seperti itu ya, perekayasaan pengembangan sistemnya ini. Selanjutnya adalah perekayasaan perancangan sistem baru. Jadi setelah sebelumnya kita merekayasa kebutuhan secara umum dan pengembangannya, nah kita di perancangan sistem baru ini kita mulai mengupgrade. Jadi yang sebelumnya masih manual, kita upgrade menjadi otomatis. Kurang lebih contohnya seperti itu. Dan yang keempat adalah perekayasaan atau perancangan database. Jadi kita mulai di sini mulai perekayasaan atau mulai merancang database yang nantinya akan kita konstruksi atau kita bangun untuk sistem yang kita jalankan. Jadi mulai tabel-tabelnya seperti apa, tabel transaksinya apa, tabel masuknya apa, relasinya seperti apa, dan nantinya output-nya seperti apa, atau informasi yang dihasilkan dari sistem itu seperti apa. Selanjutnya yang kelima adalah perekayasaan perancangan antarmuka. Nah, di sini kita mulai mendesain ya, desain secara keseluruhan tampilan yang akan dihasilkan dari sistem yang akan kita buat atau aplikasi yang kita buat nantinya akan seperti apa, dengan warna seperti apa, dengan tema seperti apa. Sesuai dengan pelanggan ya, dengan pelanggan nantinya. Selanjutnya adalah yang kelima adalah konstruksi dan peluncuran. Sudah jelas ya, konstruksi artinya kita mulai membangun step by step, selangkah demi langkah membangun aplikasi atau sistem yang kita bangun. Kemudian kita mulai peluncuran atau kita mulai istilahnya meluncurkan, merilis aplikasi yang telah kita konstruksi. Jadi satu ya antara mengkonstruksi, mulai membangun step by step, kemudian mulai peluncuran. Dan tahap yang terakhir adalah evaluasi pelanggan, di mana kita kembali lagi ke tahap yang awal, yakni berkomunikasi dengan pelanggan, dengan yang ingin ya menggunakan jasa kita. Jadi kita dievaluasi aplikasi ini kurang seperti apa, jalannya bagaimana, baiknya bagaimana, itu ada evaluasi. Dan inilah yang salah satu tahap yang membedakan pengembangan sistem spiral dibandingkan dengan sistem-sistem yang lain. Karena di sini kita ada evaluasi pelanggan, kemudian nanti kita maintain atau bagusnya bagaimana nanti kita rundingkan kembali dengan pelanggan. Untuk selanjutnya adalah kelebihan dan kelemahan dari sistem spiral akan dijelaskan oleh teman saya. Silahkan. Baik, selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari sistem pengembangan model spiral ini. Yaitu yang pertama, kelebihan. Kelebihan yang pertama yaitu model spiral menjadi sebuah pendekatan yang realistis bagi perkembangan sistem dan perangkat lunak skala besar. Nah, selanjutnya yaitu model spiral. Yang kedua, model spiral menjaga pendekatan langkah demi langkah secara sistematik. Yang selanjutnya, yang ketiga, membutuhkan pertimbangan langsung terhadap resiko teknik pada semua keadaan proyek. Selanjutnya, yang keempat, dapat disesuaikan, dan yang kelima, lebih mudah dipahami, dan yang terakhir, tetap mengikuti langkah-langkah dalam siklus kehidupan klasik dan memasukkannya ke dalam kerangka kerja. Selanjutnya, yaitu kekurangan dari model spiral ini, yaitu yang pertama, sulit untuk meyakinkan pelanggan bahwa pendekatan evolusioner ini bisa dikontrol. Lalu yang kedua, yaitu kekurangannya, memerlukan penaksiran resiko yang masuk akal dan akan menjadi masalah serius jika resiko maya tidak ditemukan dan diatur. Yaitu yang ketiga, selanjutnya yang ketiga, butuh waktu lama untuk menerapkan paradigma ini menuju kepastian yang absolut. Sudah saya katakan tadi, karena melalui beberapa tahapan, maka dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk kegiatan pengembangan aplikasi ini. Mungkin sekian dari saya dan teman-teman saya. Terima kasih saya ucapkan dan mohon maaf apabila kami ada salah kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.